Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hari ini dengan kitab Zadul Ma'ad. Harusnya kemarin, tapi kemarinnya ada keperluan dulu. Hari ini temanya adalah Fima yaquluhu min faza'in. Oh, itu sudah punya. Faslun fi alfadika Rasulullah yaqra'u al-Qur'an. Bab tentang perkataan-perkataan yang dibenci oleh Rasulullah. Yaqra' antuqal au yuqra' antuqal, yang sifatnya secara hukum fikih makruh diucapkan, tetapi Rasul melarangnya. Jadi kalau hukum itu kan harus jelas dia haram atau mubah atau makruh ya. Tapi kalau secara adab dan etika, kalau Rasul melarang ya ditinggalkan. Meskipun secara fikih tidak semua larangan Rasul adalah haram, tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW patokannya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka lakukanlah. Ini ayatnya begitu dalam Quran. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Di dalam hadis, tadi ayat sekarang hadis, wa ma amartukum anhu, apa yang aku perintahkan kalian untuknya lakukanlah. Wa ma nahaitukum anhu, dan apa yang aku larang untuk kalian fajtanibu mastata'tum, tinggalkanlah semampu kalian. Jadi kata Rasul, apa yang aku perintahkan lakukan, apa yang aku larang tinggalkan semampu kalian. Itu dua pondasi dari ayat dan dari Quran, bahwa kita wajib menaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kita semampu kita. Namun secara hukum fikih penjelasannya, namanya hukum itu bertingkat-tingkat. Seperti nikah, hukum aslinya kan mubah, boleh-boleh saja. Dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Yang namanya hukum fikih itu ya duru ala khamsati ahwal. Yang namanya hukum itu selalu berkisar dan beredar di 5 status hukum ini: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Selalu dalam apapun hukum itu begitu. Nikah menjadi haram manakala tujuannya adalah untuk menyakiti pasangan. Nikah menjadi wajib manakala sudah ada nafkahnya dan takut berbuat zina. Nikah menjadi sunnah manakala mampu bekalnya tapi belum terlalu dorongan syahwatnya besar. Dan nikah menjadi sunnah manakala nafkahnya sudah ada dan kemudian dia mau untuk menikah dan belum terlalu gawat untuk menahan syahwat. Hukum selalu begitu. Nah, sekarang juga kita akan bahas beberapa ucapan atau lafaz yang dibenci oleh Rasulullah SAW atau dilarang Rasulullah SAW untuk diucapkan. Yang pertama, faminha an yaqula khabusat nafsi au jashat. Perkataan seperti jiwaku telah rusak atau diriku kotor. Itu perkataan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Perkataan jiwaku kotor ataupun jiwaku keji ataupun pokoknya mencela diri sendiri itu nggak boleh.
Mencela diri sendiri nggak boleh, apalagi orang lain. Khobusat itu kan keji, buruk. Dari kata khubsun itu seperti kita doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, di sini ada larangan kita mengatakan khobutha nafsi atau khobusat nafsi. Jiwaku telah kotor, diriku kotor. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Waliyakul, kalau mau katakan lakisot nafsi, jiwaku sedang malas, jiwaku lagi turun-turunnya nih, diriku lagi kedul-kedulnya. Jangan katakan diriku. Kalau mengakui dosa bisa aja. Mengakui dosa harus wajib itu, tapi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia nggak boleh ngaku dosa. Innallaha sitrun, Allah itu maha menjaga rahasia, menjaga aib. Jangan kalian buka aib kalian, padahal Allah telah menutupnya. Maka berlindunglah kalian di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirun, seluruh umatku dimaafkan, kata Rasulullah SAW. Ilal mujahirun, kecuali orang yang berbangga dengan dosanya atau menampakkan dosanya padahal sudah Allah tutup. Jadi ini harus jadi catatan untuk kita semua. Semua dosa umatku dimaafkan, kecuali yang syirik ya. Semua umatku dimaafkan kecuali yang pamer dosanya, yang bangga dosanya. Dulu aku pernah mabuk di sana, mabuk di sini, perempuan sana, perempuan sini. Itu orang yang membanggakan dosa, memamerkan dosa. Bahasa Arabnya apa? Mujahir, dari kata jahron. Apa jahron itu? Jahar, nyaring, terang-terangan. Kalau sholat kan sholat jahar, terang-terangan. Nah, orangnya namanya mujahir. Orang mujahir dengan dosanya itu tidak mendapatkan mu'afa, keafiatan, keselamatan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin surat terbuka kepada para ustadz yang sudah hijrah, dulunya preman kemudian hijrah. Jangan menceritakan dulu saya pernah karena ada yang begitu modelnya. Sebenarnya bukan ustadz sih, nggak nyantri dia, orangnya biasa saja. Dulunya jeger atau dulunya preman di sana sini. Ini cerita dia sendiri, mabuk sana sini, preman di sana sini, kemudian hijrah. Tapi sayangnya diustadkan oleh umat, diambil ilmunya dari situ, diambil ilmunya dari dia, diambil agamanya dari dia. Padahal tidak qualified untuk menyampaikan agama. Kalau motivasi taubat boleh, bagus. Kalau menyampaikan motivasi, mengajak orang bertaubat, mengajak orang kembali kepada ajaran Allah setelah sebelumnya mungkin gelap, di masa gelap, itu silahkan. Tapi menyampaikan agama bukan bidangnya dan bukan kecakapannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ilmu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah mengatakan kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu itu dalil. Ilmu itu dalil. Baik Quran, baik hadis, baik qiyas atau ijma'nya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah mengatakan tentang agama kalian tidak punya ilmunya. Karena sesungguhnya itu semua akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu illa kana anhu mas'ula. Imam Bukhari telah mengingatkannya di awal bab itu. Nah, jadi dilarang seseorang mengatakan jiwaku telah rusak, tapi katakanlah jiwaku malas, jiwaku tidak semangat, jiwaku lagi patah semangat dan lain sebagainya. Nah, tapi pengakuan diriku kotor di hadapan Allah boleh. Di hadapan Allah boleh. Kan syarat taubat itu berapa? 3. Rukun dan sekaligus syaratnya taubat itu 3. 1, menyesal dengan menangis dan i'tiraf. Yang kedua adalah berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga adalah membaca istighfar. Dan kalau dosanya dengan manusia, mengembalikan hak yang pernah diambilnya. Atau kezaliman, minta dihalalkan kalau dia telah menzaliminya. Di dalam Sayyidul Istighfar itu ada pengakuan dosa.
Makanya di antara para ulama mengatakan di antara syarat tobat diterima itu kalau dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Gimana sih istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzanbi. Itu pengakuan. Abu'u laka bidzanbi, ya Allah aku datang kepadamu mengakui dosa-dosaku. Nah, itu mengaku dosa di hadapan Allah boleh, jangan di hadapan manusia. Karena manusia bukan tempatnya dimintai ampunan dan mereka tidak perlu tahu dosa kita. Sekali lagi, manusia tidak perlu tahu dosa kita dan kita pun jangan menceritakan dosa orang lain kepada orang lain. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada. Jadi kita dilarang mengakui dosa atau mengaku diri kotor kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha bijaksana. Yang kedua, wa minha an yusammi syajaral inab karaman. Yang kedua, orang Arab punya kebiasaan menamai anggur itu dengan sebutan karom. Karom. Anggur itu dinamai oleh orang Arab karom. Apa arti karom? Karom itu kedermawanan. Karom itu kedermawanan. Kenapa orang Arab menyebut anggur itu dermawan? Karena dulu ada ceritanya. Orang Arab kalau mau sedekah jor-joran mabok dulu. Jadi apa namanya, arak itu atau anggur itu, wine, diminum oleh orang Arab kalau dia mau jor-joran ngasih sedekah supaya tidak merasa lebar. Karena ada semacam tradisi dalam mentalitas bangsa Arab yang namanya memberi itu kebanggaan. Kadang mereka saking ingin dikenal sebagai dermawan dan bangga dengan kedermawannya itu, mabok dulu biar nggak kerasa ngasihnya. Imah cokot. Tanah jeung maneh tanah poek-poek. Tah duit ngaprak cokot kabeh itu balik itu. Mabok itu dari mabok. Kemudian dia sadar, dikasih tahu, "Kang, hartamu sudah habis." Enggak, bukan nyesal. Inilah aku. Itu. Inilah aku. Sahur Nah, itu kebanggaan yang sebenarnya bagus tetapi caranya salah. Ai bangsa orang makan mabok teh supaya wani gelut di urang. Di Arab mah mabok teh supaya wani sedekah, wani memberi. Itu orang jahiliyah. Jadi mereka itu betul tujuannya tapi cara salah. Ingin menjaga kehormatan kabilah, tapi caranya salah, malah membunuh anak-anak wanita. Karena kata mereka wanita tidak diperlukan untuk perang dan wanita tidak berguna untuk mempertahankan wibawa kabilah. Tapi anak-anak bangsawan yang terhormat itu dibiarkan, karena kan untuk keturunan dan lain sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab pernah membawa pedang mencari Rasulullah sebelum Islamnya itu, dan Islam titik baliknya. Dia bawa pedang, kemudian di tengah jalan ada yang mengingatkan, "Hei Umar, kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad." "Kenapa kamu bunuh?" "Dia telah memecah belah persatuan bangsa Quraisy." Kan kadinya nama betul, tetapi dia salah paham bahwa Rasul tidak memecah belah umatnya. Rasul ingin mengembalikan keimanan umatnya kepada syariat nenek moyang. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Rasulullah hanya ingin mengembalikan orang Arab jahiliyah kepada agama nenek moyang mereka yang lebih dulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena orang pertama yang mendiami Mekah dan sekitarnya Hijaz itu Ibrahim. Itu nenek moyang aslinya mereka. Dan kabilah pertamanya kabilah Jurhum. Jadi kalau kita main nenek moyangan, ya sebenarnya nenek moyang bangsa Quraisy adalah Ibrahim AS. Rasul ingin membalikan agama bangsa Quraisy kepada agama millata abikum Ibrahim. Aku ingin kembalikan kalian kepada millah agama Ibrahim AS. Bapak kalian ini. Tapi sayangnya sekarang istilah millata Ibrahim jadi aliran kepercayaan lagi sekarang.
Di Qur'annya millata abikum Ibrahim, millata Ibrahim. Tapi sekarang jadi nama kelompok. Jadi kita juga sekarang sungkan menyebut milah Ibrahim itu. Disangkanya ngajak kepada kelompok bagi orang yang tidak paham. Milah Ibrahim itu adalah agama tauhid, agama Islam. Tapi Umar itu sudah menghunus pedang, saya bunuh Muhammad. Terus nanti kamu kalau dituntut balas gimana? Tidak apa-apa. Satu lawan satu. Maksudnya satu nyawa dengan satu nyawa. Saya lebih baik berkorban nyawa saya, yang penting bangsa Quraisy selamat, itunya persatuannya. Gitu. Muhammad satu nyawa, saya satu nyawa, beres urusan. Selesai, Quraisy selamat gitu. Di tengah jalan ketemu dengan orang yang ngasih tahu, adikmu telah Islam itu, kamu nyari Muhammad jauh-jauh, adikmu telah Islam. Gidik Umar ke rumah adiknya, siapa? Fatimah binti Khattab. Dikaplok Fatimah, suaminya cekek. Siapa yang mengajarimu Islam? Wah, segala macam lakukan. Ya, kemudian beliau menemukan satu lembaran mushaf di situ, satu kertas. Dulu kan masih suhuf ya, lembaran-lembaran. Kemudian ketika dibaca hatinya bergetar. Suratnya surat Toha. Toha ma anzal Qur'an tasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar bergetar, bergoncang. Lalu kemudian, tunjukkan aku di mana Muhammad. Tadinya mau pedang, akhirnya luluh. Pedangnya masih tapi masih. Ngegidik ke rumah Rasulullah SAW yang sedang kumpul di tempat ada rahasia namanya itu Darul Arqam. Di sana dihadapi oleh Hamzah, Umar dicekek, Syekh naon kan dia. Sarua jeger soalnya kan. Sarua jeger. Nah, Syekh kan dia. Kalau kamu menginginkan keburukan, maka aku akan bunuh kamu dengan pedangmu sendiri. Tapi kalau kamu ingin kebaikan, silakan. Oleh Rasulullah biarkan dia, wahai Hamzah. Kemudian Umar masuk dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka disitulah titik balik ataupun muntolak ya kebangkitan Islam di Mekah. Karena ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, maka umat Islam menjadi berani. Kata orang-orang Quraisy, Islam tidak sama, Islam berbeda dengan masuknya Hamzah dan Umar. Itu kata orang Quraisy. Ya. Mekah berbeda setelah masuknya Umar dan Hamzah ke dalam Islam. Jadi itu posisi Mekah seperti itu. Kembali ke tema kita, bahwasanya seseorang tidak boleh ya. Yang penting menyebutkan anggur itu dengan sebutan anggur, jangan dengan sebutan karom. Karena karom itu apa? Kedermawanan. Jor-joran sedekahnya boleh, tapi menyebut arak sebagai minuman dermawan jangan. Karena itu dulu ceritanya begitu. Nah, cium misalkan, oh ini minuman sedekah, jangan. Ini minuman dermawan. Itu adalah ceritanya dulu begitu. Mereka menamai anggur, menamai arak, minuman keras dengan sebutan dermawan karena orang dulu bangga minum khamr lalu memberi pada orang lain sampai tidak dirasakan lagi bahwa dia kehilangan atau kehabisan harta bendanya. Naha anda dika Rasul melarang mengucapkan anggur dengan minuman dermawan. Wa qala la taqulu al-qarmu walakin qulu al-inab wal hilah. Katakan saja anggur gitu. Inab, anggur itu inab, udah cukup itu, jangan sebutkan ini minuman dermawan. Karena apa? Karena itu membangkitkan ruh jahiliyah. Membangkitkan ruh jahiliyah. Ya, kalau minum anggur bisa jor-joran sedekah itu. Yang kedua, secara fikih yang namanya orang sedang pikirannya tidak normal, itu tasarrufnya atau tindakannya tidak punya kekuatan hukum. Gitu. Seperti di hukum positif sekarang, orang mabuk itu orang yang tidak sadar tidak bisa Jadi kalau orang mabuk bunuh orang itu secara itu nggak dihukum. Tapi maksudnya orang mabuk itu jangan sholat. Jangan baca Quran, ya, jangan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau ada orang mabuk kemudian dia
menyerahkan seluruh hartanya, rumahnya, kemudian semua dikasih sampai istri anaknya nggak punya apa-apa. Nah itu kalau dia ketika mabuk seperti itu secara fikih ada sikapnya tersendiri. Apakah tasarrufnya sah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan karena mabuk itu adalah kehendak dirinya sendiri, maka tindakan orang mabuk dan hasil perbuatannya itu adalah berkekuatan hukum. Artinya kalau ada orang mabuk wakaf rumah seharga 5 miliar itu jatuh wakafnya. Karena apa? Karena si pemabuk mabuknya atas kehendak sendiri. Beda dengan si gelo atau si ODGJ misalkan. Itu tidak sadarnya karena alami. Ataupun misalkan orang yang ketidur atau orang yang dalam keadaan dipaksa yang sangat darurat, maka itu tindakannya tidak termasuk tindakan berisiko hukum. Ya. Jadi memang ada dua dalam fikih. Ada yang berpendapat bahwa orang mabuk itu jatuh talaknya, jatuh wakafnya, jatuh sedekahnya. Karena apa? Alasannya tadi kata Abu Hanifah, orang itu mabuknya dikehendakinya. Tapi kalau kata pendapat lain, orang mabuk itu sama dengan orang gila hukumnya, otaknya sedang tidak ada. Maka dia tidak punya kekuatan atau risiko hukum. Namun kerugian yang ditimbulkannya wajib dikompensasi, termasuk pembunuhan, itu harus ada hukumannya. Itu yang kedua. Jadi dilarang mengucapkan anggur dengan sebutan minuman beralkohol. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim seperti itu. Katakanlah anggur, jangan kalian katakan karom. Wa karya an yaqula rajul halakan nas. Nah ini sering kita kadang terpeleset ya, mengatakan halakan nas, memang orang sudah rusak, masyarakat sudah rusak, orang-orang sudah rusak, orang-orang sudah halaka. Ya. Jangan. Karena bisa bersabda, idza qala dzalika fa huwa ahlakuhum. Jika ada orang mengatakan masyarakat sudah rusak, fa huwa ahlakuhum, maka dialah yang paling rusak. Ini kadang kita juga kepleset ngomong gitu, aduh parah orang-orang sudah rusak masyarakat ini. Jadi jangan mengatakan orang-orang sudah rusak. Kata Nabi, kalau orang mengatakan itu maka dia adalah ahlak. Dalam riwayat lain dibacanya bukan ahlakahum, bukan ahlakum, tapi ahlakahum. Pakai apa? Pakai fathah. Ini kan ahlakuhum. Dia yang paling rusak. Di dalam sebutan lain ada orang membacanya bukan ahlakum tapi ahlakahum. Artinya apa? Dia yang telah menghancurkannya. Kalau ada orang menyebut masyarakat telah rusak, maka dialah perusaknya. Kata Nabi begitu. Jadi mau ahlakahum, mau ahlakum, dua-duanya buruk. Ahlakum artinya dia yang paling rusak, ahlakahum dia yang telah merusaknya. Wa kariha an yaqul, Nabi membenci atau tidak menyukai seseorang mengatakan halakan nas, telah rusak masyarakat. Wa qala, dan beliau bersabda, idza qala dzalika, jika dia mengatakan hal seperti itu, fa huwa ahlakuhum, maka dialah yang paling rusak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2623. Jadi gimana dong kalau kita ya katakan saja sebagian masyarakat tidak tidak berakhlak dengan atau sebagian masyarakat rusak juga. Sebagian masyarakat rusak akhlaknya, sebagian masyarakat rusak mentalitasnya, rusak kedisiplinannya. Tapi mengatakan halakan nas, masyarakat rusak, itu adalah perkataan yang akan kembali kepada dia. Wa fi ma'na hadza fasadan nas wa fasada zaman. Yang semisal dengan makna itu adalah manusia telah rusak dan zaman telah rusak juga. Memang zaman sekarang itu zaman edan. Nah itu jangan mengatakan zaman edan. Zaman itu nggak ada yang edan. Yang edan itu manusianya. Zaman itu nggak ada yang edan. Bahkan kita dilarang untuk mencela waktu. La tasubud dahra, jangan mencela waktu. Fa inna ma'ana dahra, kata Allah, karena aku adalah ad-dahr. Karena aku adalah sang waktu. Nah ini ulama banyak menafsirkan arti maksud hadis qudsi itu, aku adalah sang waktu itu apa? Ada yang mengatakan sang pengatur waktu, sang pengendali waktu, dan pemilik waktu. Tapi kalau lihat tekstual hadisnya,
Jangan kalian cela waktu, jangan kalian ejek waktu, jangan kalian salahkan waktu, karena aku adalah sang waktu. Jadi jangan katakan, wih zaman edan iki wis zaman edan. Jangan ya. Wong edan iku wonge ora zaman. Ora edan itu jangan zaman edan. Itu adalah tindakan orang jahiliyah. Turun mas, jahenya mantap. Jahenya mantap. Ya Allah. Wanaha an yuqal, Rasul melarang juga mengatakan masya Allah wa sya'fulan. Itu bisa musyrik. Ini atas kehendak Allah dan keseriusan panitia misalkan. Kalau ada acara nih, masya Allah wa sya'fulan, itu Nabi melarang. Terima kasih atas keberlangsungan acara ini, dan atas kehendak Allah dan usaha panitia kita dapat melalui semua ini dengan baik. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Allah tidak boleh disetarakan dengan manusia. Atas kehendak Allah dan panitia, nggak boleh itu ngomong itu. Atas kehendak Allah dan kecakapannya mengurus bisnis, atau kecakapannya mengurus pemerintahan atau lain sebagainya. Tidak boleh mengatakan wau, karena wau itu artinya dan itu setara. Oh ini mah lamun sanes kersani Gusti Allah sareng kehati-hatian pengelola misalnya, dia bakal celaka. Nah, ucapan sareng itu sama menyetarakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Sareng dan kemudian nanti yang boleh itu adalah dengan kata summa, artinya kemudian, harus ada jeda. Atas berkat Allah Ta'ala kemudian kesungguhan panitia kita dapat melalui acara ini dengan baik. Jadi nggak boleh sareng, nggak boleh dan, nggak boleh yang setara, harus kemudian. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kemudian usaha panitia atau usaha bapak. Alhamdulillah Pak, ini berkat Allah Ta'ala. Kemudian usaha bapak sampai bisnis, sampai rumah ini segede gini gitu. Harus kemudian. Kalau juga nggak boleh. Aduh Pak, mantep banget ini bisnisnya, ini warungnya, ini semuanya karena kehendak Allah dan keseriusan Bapak ngurus ini. Nggak boleh. Dalam hal apapun tidak boleh mengatakan ini atas berkat Allah dan manusia, sareng manusia. Yang boleh adalah kemudian. Harus ada jeda. Itu bagi Nabi Ismail itu ya? Itu maksudnya bab tauhid. Jadi kita menegasikan dulu selain Allah. Kemudian kalau kita mau menambahkan jasa orang lain, sebutlah dengan kata kemudian. Jangan sampai setara. Bal yuqalu masya Allah summa sya'a fulan. Katakanlah kalau mau masya Allah, ini karena kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Wa qala lahu rajulun masya Allah wa syi'ta. Ada orang mengatakan ini semua karena Allah dan karena usahamu. Itu juga nggak boleh. Faqala ja'altani lillahi niddan. Itu orang yang mengatakan itu sama dengan ja'altani lillahi niddan. Kamu telah menjadikan bagi Allah sekutu. Sekutu, niddan itu sekutu. Fala taj'alu lillahi andadan dalam Al-Baqarah. Jangan kalian menjadikan untuk Allah andadan. Andadan itu apa? Sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Qul masya Allah wahdahu. Yang paling tepat adalah masya Allah wahdah. Semua terjadi berkat Allah semata. Berkat Allah semata. Berkat Allah sendiri. Allah sendiri satu-satunya. Wahdahu wahdah. Kan ada la syarikalah, la syarikalahu wahdahu la syarikalah. Ada wahdah saja.
Wahdah itu satu-satunya. Masya Allah wahdah. Semua terjadi karena kehendak Allah satu-satunya. Itu dalam hadis Ibnu Majah dan Ahmad. Wa fi ma'na hadza laulallah wa fulan lama kana. Juga yang dibenci oleh Rasul dalam ucapan kalau bukan karena Allah dan kehendakmu ini tidak akan terjadi. Jadi laulallah kalau bukan karena Allah dan karenamu itu enggak boleh. Itu ucapan yang mengandung kemusyrikan juga. Menyetarakan. Dan itu latah di sekitar kita. Oh, lamun lain kersane Gusti Allah. Jeung supirna jago jigana urang cilaka sadaya. Lamun lain kersane Allah jeung supirna jago cilaka urang semua. Itu ucapan kemusyrikan. Yang benar adalah kalau bukan karena takdir Allah, kemudian supirna jago jigana urang geus diguling sadaya. Gitu. Yang paling tepat mah lamun lain kersane Gusti Allah. Jigana urang geus itu dalam kasus hukum hanya Tuhan dan Dia yang mengetahui. Ya itu. Jadi jangan disetarakan. Pakainya lafaz kemudian. Mengatakan laulallah, mengatakan kalau bukan karena Allah dan bukan si fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, lama kana hada, tidak akan terjadi hal ini. Bal huwa aqbahu, itu lebih qabih, lebih buruk dan lebih mungkar ucapan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan lamun lain kersane Gusti Allah jeung jagona si eta atau jeung kemampuan dia atau jeung si eta, itu lebih mungkar dan lebih buruk perkataan seperti itu. Dari yang pertama, yang masya Allah wa sya'afulan. Yang berikutnya, wa minha an yuqal mutirna binawi kadza. Kemudian perkataan yang dibenci Rasulullah SAW adalah mutirna bikada, bahwa hujan terjadi karena bintang anu. Jadi mun aya bintang itu muncul, itu adalah sebab turunnya hujan. Itu juga kepercayaan jahiliyah. Oh, menurut dia masih apa dikecamkan? Siapa almarhum Salfi? Nah, jadi orang kalau mengatakan bahwa hujan ini turun nggak karena ada bintang itu namanya mutirna binaumi kada. Kita diberi hujan itu ada bintang itu. Jadi menisbatkan hujan kepada bintang adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang benar adalah mutirna bifadlillah. Alhamdulillah hujan ini kersane Allah. Alhamdulillah wa rahmatihi. Bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Jangan mengatakan bintang A, bintang B. Ini jahiliyah, bukan jahiliyah. Yang mungkin masih tersisa di zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang oleh Rasulullah. Sahha anhu sallallahu annahu qala man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Demi Allah diganti ku anjeunna. Anak-anak ABG di sinetron udah mulai latah ini. Sumpah deh demi apapun. Nah, itu merasuki jiwa-jiwa muda itu, anak-anak muda. Disebutkan oleh artis diturunkan ke budak-budak. Coba di WA. Sumpah deh demi apapun. Nggak boleh. Itu perbuatan syirik. Meskipun syiriknya tidak syirik besar, syirik kecil. Tapi kalau terus-terusan ya syirik besar tadi. Atau demi sumpah deh sambar geledek sama itu. Sambar geledek. Sumpah yang mendaik beunghar. Di sunnah supaya sumpah daik beunghar itu nggak boleh juga. Demi Rasulullah pun nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh. Ayo nambahan dari billahi wa Jibril wa Mikail wa Israfil malaikat 10 sebut. Cing demi Allah, demi Quran orang mah enggak boleh. Hanya Allah saja. Demi Allah. Wallahi. Man halafa barang siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah, faqad asyraka maka dia telah berbuat kemusyrikan. Dan dibolehkan nama Allahnya diganti dengan nama lain.
demi sang penguasa alam, boleh. Demi yang memutarkan bumi, demi yang merotasi alam semesta, demi yang menciptakan langit, boleh. Demi yang jiwaku berada. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Yang menggenggam jiwaku. Demi yang menggenggam jiwaku. Ada lagi Rasul pernah mengatakan, kalau Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, boleh. Demi Tuhannya laut, demi Tuhannya matahari, demi Tuhannya bumi, demi Tuhan, boleh. Jadi ada lafaznya Allah atau lafaz yang nama lain dari Allah. Warabbil Ka'bah. Sahabat sering mengucapkan itu. Kalau Warabbil Ka'bah, tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Ada lagi Warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Itu boleh. Yang penting nisbatnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Di kita mah rupa-rupa sumpah kan. Sambar geledek, daek beunghar, daek kasep, aya daek kasep. Sing demi nage, aya daek paeh nage ulah jangan. Itu adalah kemusyrikan. Sumpah dengan selain Allah adalah bentuk kemusyrikan. Lalu menyebut seseorang, ya, dia Yahudi, dia Nasrani, atau menyebut dia kafir atau lain sebagainya, itu tidak boleh sebelum ada hujah yang dia miliki bahwa dia benar-benar Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau orang benar-benar Nasrani Yahudi ya boleh itu. Oh dia mau Yahudi, dia mau Nasrani boleh kalau memang benar-benar. Tapi orang yang tidak jelas atau Muslim meskipun kelakuannya betapa kelakuannya buruknya begitu, tidak boleh dia katakan Yahudi, Nasrani, kafir dan sebagainya. Mungkin segitu dulu, ada beberapa yang belum disampaikan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab, wa ma taufiquna illa billah, wal afu minkum, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.